apa yang diinfokan tentang Islam, Mas Ciko? Ya banyak sih. Dari sholat 5 waktunya, terus rajin baca Quran atau apa gitu, banyak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Kajian Kristologi, yang mana channel ini akan membahas tentang mu'alafnya seorang umat Kristiani, yang mana kita akan membahasnya berdasarkan Alkitab ataupun kitab sucinya kaum Nasrani, maupun berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seorang pemuda Kristiani yang mualaf memeluk agama Islam, yang mana beliau ini bernama Francisco Sinaga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih lengkapnya dan jelasnya, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ya, kita tanyakan, benar namanya Mas Francisco Sinaga? Iya, benar Pak. Berarti asli orang Batak. Orang Batak ya, Sinaga. Kelahiran mana ini, Mas? Saya kelahiran dari Tebing Tinggi. Tebing Tinggi, Iya, di sana, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kemudian ini sudah berapa lama di Surabaya? Kurang lebih dari 2013 Pak. 2013 sudah di Surabaya. Kuliah? Iya, awalnya kuliah. Oke. Sekarang udah kerja juga. Sudah bekerja. Keluarga sudah pada Muslim atau belum? Baru saya. Baru Mas Ciko. Baik, apakah keluarga tahu nih panggilannya ke papa mama atau bapak ibu? Bapak sama mama udah tahu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi, Francisco Sinaga ini mengatakan bahwasanya beliau ini kelahiran daripada Tebing Tinggi. Tebing Tinggi ini adalah salah satu kota yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, orang Batak ini banyak merantau ke berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan mereka ini seluruh Indonesia, seluruh kota di Indonesia pasti ada orang Batak, kemungkinan besar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Sinaga ini, orang yang bermarga Sinaga, berasal dari Pulau Samosir, Kabupaten
Kabupaten Samosir. Jadi orang yang bermarga Sinaga berasal dari Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara. Dan di Pulau Samosir terdapat tugu. Jadi tugu orang yang bermarga Sinaga ini terdapat di Desa Urat 2, Pulau Samosir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa dan mengapa Francisco Sinaga ini tertarik pada agama Islam? Apa yang menyebabkan mereka, Francisco Sinaga ini, tertarik dengan agama Islam? Padahal kita ketahui bahwasannya orang Batak itu identik dengan agama Kristen. Bahkan ada gereja yang khusus bagi orang-orang Batak. Bahkan kitab sucinya berbahasa Batak. Adapun gereja perhimpunan orang Batak Kristen Protestan yang mayoritas banyak tergabung dalam Kristen Protestan HKBP, yang mana HKBP ini singkatan dari Huria Kristen Batak Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya orang Batak sangat bangga dengan agama Kristen yang dianutnya. Padahal jika kita kaji agama Kristen itu adalah agama yang datang dibawa oleh para penjajah Belanda. Jadi agama Kristen itu datang bersamaan dengan datangnya penjajah Belanda. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya sedikit saja terlambat para penjajah datang, maka tanah Batak seluruhnya kemungkinan besar pasti beragama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya panglima perang Raja Sisingamangaraja itu adalah beragama Islam. Penasihat Raja Sisingamangaraja ke-12 itu juga beragama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya sebelum datangnya agama Kristen, dibawa oleh penjajah Belanda, di tanah Batak itu sudah ada agama yang berasal dari nenek moyangnya yang bernama Permalim. Permalim ini, pemirsa yang dirahmati Allah, menyembah yang nama Tuhannya adalah Raja Bulana Bolon, yang mana artinya raja yang ada sebelum apa-apa ada. Nah, jika kita perhatikan pemirsa yang dirahmati Allah, agama Permalim ini hampir sama dengan agama Islam. Karena mereka memiliki Tuhan yang tidak dapat dilihat, sama seperti orang Islam. Allah itu tidak dapat kita lihat. Dan dia mengatakan Raja Bulana Bolon, raja yang ada sebelum apa-apa ada. Sama seperti dengan agama Islam. Allah itu sudah ada sebelum apa-apa ada, karena Allah yang menciptakannya.
Sebelum alam semesta ini Allah sudah ada. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa dan mengapa Francisco Sinaga ini tertarik dengan agama Islam? Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kembali kita saksikan cuplikan video berikut ini. Itu pahalanya besar. Oke, baik, kita lanjutkan untuk prosesinya. Mas Ciko sudah belajar mengucapkan kalimat syahadat? Belajar sih masih belum, cuman pernah sering dengeran. Oke, nanti suara saya cukup jelas ya? Iya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, kita Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang barusan kita saksikan tadi itu adalah namanya syahadat. Syahadat itu wajib bagi orang yang ingin masuk Islam. Di situ syahadat itu adalah ketetapan hati kita dan lisan kita, yang tujuannya itu adalah untuk menetapkan hati dan lisan kita untuk mengatakan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah itu sudah tentu. Dia itu adalah pembantu Allah karena tunduk kepada perintah Allah. Itu maksudnya utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi dengan membaca syahadat tadi, sampai kapanpun kita tidak akan menjadikan Muhammad itu menjadi Tuhan. Dia itu tetap sebagai utusan Allah, pembantu Allah. Karena dengan adanya ikrar itu, kita memantapkan hati kita bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, seperti nabi-nabi yang lain. Sama seperti Yesus, Yesus pun utusan Allah. Jadi dengan adanya syahadat tadi, memantapkan hati kita sampai kapanpun, sampai kiamat dunia pun, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pembantu Allah, pesuruh Allah. Tidak seperti agama Kristen. Sebagian Kristen, maksudnya Kristen Katolik, menyebut Yesus itu sebagian dari Tuhan. Kristen Protestan mengatakan Yesus itu adalah Allah. Ini bertentangan sendiri dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal syahadat di dalam Alkitab ada juga yang sama maknanya dengan syahadat Islam itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini sesuai dengan ajaran
sama dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Di mana di situ Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 ini sebenarnya tujuan dan maknanya sama dengan syahadat. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi yang benar itu Allah itu satu. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus itu diutus oleh Allah yang satu tadi. Jelas sekali. Very clear. Tidak ada keraguan lagi. Itu makanya kami mengatakan Yesus itu adalah Nabi kami. Ataupun di dalam ajaran agama Islam disebut Nabi Isa alaihissalam. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu Allah itu adalah satu. Hal ini juga terdapat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Di mana di situ murid-murid Yesus menanyakan kepada Yesus, hukum apakah yang paling utama? Yesus mengatakan di kitab Markus pasal 12 ayat 29, dengarlah hai orang Israel. Hukum yang utama itu, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dalam kitab versi TB. Namun jika di dalam Alkitab AYT dikatakan hukum utama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Jadi kata Yesus, Tuhan Allah kita itu satu. Jadi yang bertanya dan menjawab, yang bertanya dan yang menjawab memiliki Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita satu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Sangat jelas sekali, very clear. Nah kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, kami mengatakan bahwa Yesus itu bukan dari bagian daripada Tuhan, Yesus itu bukan dari bagian dari Allah. Walaupun terdapat di dalam Alkitab tertulis itu Yesus itu sebagai Tuhan, sebenarnya itu adalah salah penulisan, maksudnya salah penterjemahan. Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan arti Lord yang bahasa Inggris yang artinya Tuhan diterjemahkan menjadi Tuhan. Tuhan diterjemahkan menjadi Tuhan. Lord yang artinya Tuhan diterjemahkan menjadi Tuhan. Call me teacher and Lord. Sebenarnya makna yang cocoknya adalah panggillah aku sebagai Tuan Guru. Itu yang cocok. Bukan sebagai guru dan Tuhan. Salah. Karena di situ Lord, bukan God. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Untuk membuktikan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, terdapat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19. Di situ dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi
Sangat jelas sekali. Kembali kami ingatkan kembali, Tuhan di situ maksudnya salah penterjemahan arti tadi. Seharusnya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus di surga itu duduk di sebelah kanan Allah. Sangat jelas. Bukan Yesus di surga itu menjadi Allah, bukan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, untuk mempertegas lagi, satu ayat lagi. Dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu berangkatlah Yesus ke bukit untuk berdoa. Lalu semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sangat jelas sekali. Yesus berangkat ke bukit. Yesus menaiki bukit untuk berdoa. Jika dia Tuhan, ngapain harus capek-capek ke bukit jika untuk berdoa? Kami umat Islam berdoa, kita umat Islam berdoa di rumah saja, tidak perlu jauh-jauh naik ke bukit. Jadi tujuan Yesus itu naik ke bukit tidak lain tidak bukan adalah supaya doanya itu didengar oleh Sang Pencipta alam semesta. Itu tujuannya. Maka bersusah payah Yesus itu berangkat ke bukit. Dan dia itu semalam-malaman berdoa. Bukan seperti kita umat Islam berdoa hanya 2 menit, 3 menit selesai. Yesus berdoa semalam-malaman. Maksudnya ayat itu apa? Itu menunjukkan bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan. Karena beliau ini, Yesus itu berdoa kepada Allah, meminta, rela bersusah payah, rela menghabiskan waktu dan tenaganya supaya doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan dan ketakwaan kita di dalam ajaran agama Islam. Perkuat terus keimanan dan ketakwaan kita. Jangan ragu. Hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah Allah yang telah mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar yang akan dimenangkan atas agama yang lain di dunia ini walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, bersama rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.